Baik pemirsa Doha TV sekalian dimanapun Anda berada, acara Talkshow Fakultas Ekonomi dalam rangka Yudisium Fakultas Ekonomi periode ke-1 tahun 2021 telah siap untuk dimulai. Untuk memandu acara, kami serahkan sepenuhnya kepada Jeng Yuni selaku host beserta tim dari Doha TV. Kami pamit undur diri. Baik, terima kasih Mas Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dan puji syukur pada Allah karena di kesempatan hari ini, akhir pekan ya, kesempatan yang berbahagia tentu untuk keluarga besar dari Sivitas Universitas Islam Kadiri. Karena sudah melakukan satu proses yang penting, yaitu Yudisium Fakultas Ekonomi untuk Prodi Manajemen juga Prodi Akuntansi. Luar biasa, tadi sepanjang acara juga antusias dari wisudawan terlihat begitu nyata, dan ini harus kita apresiasi sebagai bentuk dari semangat. Meskipun hari ini pandemi belum lagi usai, kita saat ini berada di ruangan ini juga patuh pada prokes, masih mengenakan masker, face shield, bahkan juga tadi masuk harus melewati portal dulu begitu, luar biasa. Dan untuk kesempatan siang hari ini maksud saya masih berasa pagi karena sejuk sekali di ruangan ini. Kami hadir untuk mengulas tentang bagaimana capaian, progres dan juga harapan terutama dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri. Saya tidak sendiri, sudah bersama dua perempuan hebat di belakang Fakultas Ekonomi. Saya sapa dulu Bu Dekan, Ibu Dr. Sri Luayi SEMSA. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Sehat dan bahagia nggih? Alhamdulillah. Baik. Sehat. Selamat Ibu untuk Yudisium Fakultas Ekonomi kali ini. Ya. Tentu capaian yang luar biasa nggih Ibu. Ya, alhamdulillah. Jadi memang Yudisium kali ini itu agak berbeda dengan yudisium sebelumnya karena kali ini kita melaksanakan secara daring gitu ya. Jadi saya bangga sekali dengan tim panitia juga terutama untuk para peserta yudisium. Jadi untuk pertama kali ini saya ucapkan selamat dulu ya. Monggo. Saya ucapkan selamat kepada para sarjana ekonomi Fakultas Ekonomi ya, Fakultas Ekonomi Uniska. Jadi hari ini adalah hari yang bersejarah dalam perjalanan hidup kalian. Ke depan semoga ilmu yang sudah kalian dapatkan di Fakultas Ekonomi Uniska bisa membawa manfaat gitu ya, manfaat bagi kehidupan kalian, perjalanan dalam mengarungi perjalanan hidup ya, bermanfaat di dunia dan akhirat. Ya. Jadi ini yudisium yang alhamdulillah kita menggandeng Doha ya, karena ini momen yang penting, mereka nanti biar punya kesan gitu ya, kesan terakhir mungkin di Fakultas Ekonomi, dan kami sengaja mengangkat tema berbekal IPTEK dan IMTAK gitu ya, sarjana Fakultas Ekonomi mengukir prestasi di era new normal gitu. Itu tema yang kami angkat. Tema itu mengandung makna yang sangat dalam gitu ya. Ini saya sedikit bercerita tentang tema. Boleh, ini karena memang harus membuka semua ya, membuka tabir di antara kita. Seperti apa Bu serunya mengukir prestasi di era new normal ini? Jadi itu semacam ucapan dan sekaligus doa dari kami ya. Jadi kita semua tahu ini adalah era baru ya, pandemi sudah hampir 2 tahun ini ya berjalan di negeri kita, dan kita semua dipaksa untuk beradaptasi termasuk lulusan kami ya. Jadi termasuk sarjana-sarjana yang sudah kami luluskan itu juga harus beradaptasi untuk bisa bertahan. Nah, prestasi yang kami maksudkan di sini seperti yang sudah saya sampaikan mungkin ya di pidato tadi, bahwa dimanapun nanti mahasiswa atau sarjana itu berada, dimanapun mereka
berkarya itu sebisa mungkin mereka bermanfaat bagi sesama. Itu adalah prestasi. Jadi tidak hanya diukur seberapa kaya dia jabatannya apa, tidak hanya diukur dari itu, tapi seberapa besar dia bermanfaat bagi manusia yang lain gitu. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah mereka dapatkan selama 4 tahun, jadi selama 4 tahun mereka di sini, semoga itu bisa menjadi bekal yang didasari oleh iman dan takwa tentunya ya. Pintar saja itu tidak cukup, tapi harus ada pondasinya, karena jika pondasinya kuat itu pasti mereka nanti akan bisa sukses dengan baik gitu ya. Itu. Baik, luar biasa. Jadi sentuhan ini sepertinya murni dari Ibu begitu ya. Harapan untuk seluruh wisudawan yang memang hari ini bersiap untuk kembali pada masyarakat. Jadi betul-betul mengaplikasikan disiplin ilmu yang sudah mereka pelajari selama di Universitas Islam Kadiri. Baik, tidak sendiri Bu Dekan, karena juga ada Bu Wakil Dekan, Bu Trisnia Widuri SEMM, matur nuwun, tetap sehat dan semangat nggih. Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Kalau melihat dari awal acara tadi memang semangat juga ditunjukkan oleh mereka yang secara virtual bergabung, bahkan sampai sekarang pun belum live ya. Artinya mereka masih standby, dan dorongan awal dari Bu Dekan tadi luar biasa. Kalau Bu Wakil Dekan mungkin juga ada ulasan sendiri. Sekian waktu, bahkan hari ini pandemi masih harus tetap ada yudisium semacam ini, tentu kan butuh energi lebih juga ya. Bagaimana? Iya, pertama-tama saya ucapkan selamat dulu bagi semua peserta yudisium Fakultas Ekonomi untuk prodi manajemen dan prodi akuntansi, baik yang mengikuti prosesi secara luring maupun secara daring di rumah. Semoga momentum ini membawa berkah bagi Anda semuanya. Saya sangat berterima kasih karena mahasiswa saya Fakultas Ekonomi dengan semangatnya mengikuti prosesi akhir dari perjalanan dia di Fakultas Ekonomi. Kedepannya harapan saya untuk para yudisi bisa berkiprah di masyarakat di tengah pandemi, sekalipun mereka bisa berprestasi seperti itu. Bu Dekan mungkin bisa jelaskan pada kami ya, ini kan kuliahnya kurang lebih 1 tahun terakhir ini benar-benar online begitu ya, segala sesuatunya virtual, bahkan yudisium hari ini. Nah, ketika kita bicara tentang online, nantinya bagaimana dengan output ya, terutama di 2021 ini? Apakah sama dengan mereka yang kemarin bisa tatap muka di kampus? Mohon pencerahan. Ya, terima kasih. Kalau dibilang sama memang tidak sama. Akan tetapi kami dari Fakultas Ekonomi berusaha mempertahankan kualitas dari pendidikan yang kami berikan kepada mahasiswa kami. Mulai dari penyampaian materi, meskipun kita jarak jauh, semua materi kita sampaikan secara online via Zoom. Apabila mahasiswa masih mengalami kesulitan, kita juga membuat video pembelajaran, ya, menerangkan secara video, nanti bisa diputar berulang-ulang seperti itu. Bimbingan skripsi pun sama secara online, dan kita benar-benar memberikan perhatian khusus terutama untuk mahasiswa generasi online ini. Bagaimana agar materi yang kami sampaikan itu, komunikasi kami dengan mahasiswa itu enggak terputus gitu, tetap berjalan. Sehingga baik materi yang kami sampaikan maupun kedekatan kami dengan mahasiswa itu tetap bisa berlangsung seperti itu. Artinya komitmen untuk output tetap ya, bulat 100% tetap. Begitu ya. Iya. Bu Dekan juga mungkin di sini punya ulasan sendiri ya, karena mengingat ada 2 prodi di sini yang memang jadi komitmen atau sebuah nilai tawar bagi masyarakat Kediri dan sekitarnya nih. Mahasiswa juga dari luar pulau bahkan kemarin ya. Bagaimana Ibu? Ya, alhamdulillah mahasiswa kami ini hampir dari seluruh Indonesia, Mbak. Jadi kemarin itu ada di manajemen itu yang dari Timur Leste itu juga ada. Wow, itu luar negeri ya Bu? Ya, ada beberapa yang dari Malaysia itu juga ada. Luar biasa. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Trisnia tadi, bahwa dengan
kondisi pandemi ini telah memaksa kita untuk bisa beradaptasi, termasuk proses pembelajaran gitu ya. Kita harus terus, dan memang itu yang harus kita kedepankan, yaitu kualitas pembelajaran. Sehingga adaptasi kami selain yang pasti teknologi ya yang berperan di sini. Itu secara teknis kita punya Fakultas Ekonomi khususnya itu punya beberapa tim IT ya, tim IT di jajaran staf itu ya. Masalah teknisnya nanti mulai bagaimana materi itu tersampaikan ke mahasiswa, bagaimana setiap dosen itu bisa bertatap muka virtual dengan mahasiswa, terus bagaimana tugas-tugas itu bisa tersampaikan, sampai ada istilahnya itu target ya. Jadi untuk setiap materi itu targetnya ini, itu semua sudah disiapkan oleh kaprodi masing-masing ya, seperti itu. Dan ada feedback, kami memang sengaja open, jadi feedback dari mahasiswa silakan dinilai Fakultas Ekonomi itu seperti apa, masukannya bagaimana terkait pembelajaran. Jadi kita sangat terbuka sekali terhadap semua mahasiswa Fakultas Ekonomi. Misalkan kita kan juga tidak tahu apa maunya mereka gitu ya, apa maunya mereka, sistem pembelajaran bagaimana sehingga mereka itu bisa nyaman dan bisa memperoleh ilmunya. Sehingga kita ada semacam jaringan yang melibatkan HMJ mungkin ya, untuk memberikan masukan. Jadi setiap mahasiswa itu bisa memberikan saran secara tertulis maupun tidak tertulis, kemudian dikolek gitu ya. Terus kemudian dari situ kita mengevaluasi kira-kira seperti apa, dan itu terus kita lakukan. Sehingga harapan kami itu memang pembelajaran yang berkualitas itu yang utama itu ya. Baik. Jadi ada sinergitas di sini. Kalau tadi ada penyebutan HMJ yang memang difungsikan sebagai salah satu media untuk sharing. Mungkin Bu Wakil Dekan di sini juga punya ulasan sendiri. Ini kan berarti unik sekali ya pembelajaran pada saat online semacam ini. Tidak mengurangi kualitas tadi begitu. Boleh dijelaskan lebih detail lagi? Iya. Tidak mengurangi kualitas, artinya kita tetap mempertahankan kualitas seperti ketika kita perkuliahan secara luring atau tatap muka. Jadi pemberian materi, kemudian pemecahan studi kasus, tugas dan lain sebagainya, kita usahakan seimbang sehingga mahasiswa itu di rumah benar-benar belajar, istilahnya seperti itu. Jadi kemudian setelah kita memberikan kepada mahasiswa seperti yang kita akan berikan tadi, mahasiswa memberikan feedback pada kami. Artinya apa yang kurang dari yang kami sampaikan. Misalkan ini kurang seperti ini. Nah, itu jadinya kita bisa melihat seperti apa sih yang diinginkan oleh mahasiswa. Sehingga kami dari dosen maupun mahasiswa itu ada bisa saling mengerti seperti itu. Yang diinginkan mahasiswa seperti ini sehingga dosen bisa menyesuaikan. Seperti itu. Baik, dan kalau melihat dari jumlah yang hari ini di Yudisium, ini ada bilangan yang spektakuler juga ya. Berarti sungguh Fakultas Ekonomi masih jadi idola atau primadona. Nah, mungkin di sini Bu Dekan bisa menjelaskan tentang sebetulnya kalau kita bicara fasilitas, kemudian komitmen para dosen, fasilitas begitu. Apa yang membuat Uniska terutama hadir dengan Fakultas Ekonomi ini bisa jadi pilihan seperti pilihan utama begitu ya bagi mereka yang ingin belajar di sini? Iya. Jadi alhamdulillah Mbak Yuni, Fakultas Ekonomi Uniska ini masih dipercaya oleh masyarakat gitu ya, masyarakat Kediri sekitarnya, Sekarasidenan, dan mungkin juga yang tadi saya sampaikan ada beberapa yang dari luar pulau dan dari Malaysia itu ya. Alhamdulillah atas kepercayaan masyarakat saya ucapkan terima kasih juga. Jadi kami Fakultas Ekonomi Uniska itu memang berkomitmen satu memang
ini adalah lembaga pendidikan, sehingga yang datang ke sini itu adalah tujuannya menuntut ilmu, dan keluar dari Uniska itu ada nilai tambah gitu ya, nilai tambah bagi mereka. Komitmen itulah yang tetap kita junjung tinggi, dan tentunya ada nuansa Islami di dalamnya kan gitu ya. Ada nuansa Islami yang semuanya itu teraplikasikan dalam kurikulum. Jadi ya, kurikulum itu semua kita aplikasikan untuk menghasilkan sarjana yang berilman dan berilmu pengetahuan, seperti itu. Itu komitmen kami sesuai dengan visi misi kami ya, sesuai dengan visi misi kami menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan di bidangnya. Jadi kalau manajemen ya manajemen, kalau akuntansi ya akuntansi, dan berjiwa juang, terus kemudian wirausahawan yang Islami gitu ya. Jadi penekanannya kita di situ. Mungkin itu yang menjadi salah satu penyebab kepercayaan masyarakat terhadap Uniska, sehingga sampai detik ini Fakultas Ekonomi Uniska itu menjadi fakultas favorit ya di Karawaci dan Kediri, alhamdulillah. Di masa pandemi sekalipun itu antusias masyarakat untuk mendaftar menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi itu juga masih sangat tinggi. Terus kemudian terkait dengan fasilitas ya, memang seiring dengan kepercayaan masyarakat kepada kami terus menunjang. Jadi ada fasilitas penunjang untuk menjalankan semua itu, mulai dari infrastruktur, terus kemudian gedung pembelajaran yang sangat kondusif, terus beberapa lab gitu ya, beberapa lab yang bisa menunjang para mahasiswa itu mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan passionnya masing-masing. Jadi mahasiswa masuk Uniska, Fakultas Ekonomi Uniska itu semester 1, semester 2, dosen wali itu yang mendampingi mereka berkelas gitu ya Mbak Yuni ya. Jadi itu sudah mulai sudah mulai melihat anak ini itu lebih kemana. Kan kita punya banyak konsentrasi. Ya, jadi di manajemen itu ada 3 konsentrasi ya Bu ya. Jadi nanti yang masuk manajemen itu nanti kita konsentrasikan kalian mau masuk kemana itu sudah kita lihat dari semester 1-2. Mereka lebih kemana, passionnya lebih kemana, itu tugas dosen wali untuk mengarahkan. Di manajemen itu ada 3 konsentrasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, sama manajemen keuangan. Ya, sementara kalau di akuntansi itu ada konsentrasi auditing, perpajakan, terus akuntansi keuangan, ada 4 ya. Satunya itu akuntansi keuangan, manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan, perpajakan, auditing, ada 4. Dan alhamdulillah, mohon doa restunya juga ini untuk Mbak Yuni dan juga masyarakat Kediri, insya Allah tahun depan. Jadi kita sedang berproses ini ya untuk pembukaan prodi baru. Apa ini Bun? Wah, apa sudah bisa di-share untuk kita semua ya ini? Mohon doa restunya. Amin, ya. amin. Ini kita proses prodi baru ekonomi syariah. Ya, jadi itu mohon doa restunya. Waduh, luar biasa. Biar nanti lancar. Amin, baik. Ya. Kita doakan bersama ini. Kapan Bu target Bu? Target dari tim penyusun itu insya Allah tahun ajaran depan ya, ajaran depan insya Allah sudah mulai. Kita aminkan bersama-sama ya pemirsa dan juga Anda mahasiswi yang baru saja hari ini tadi melakukan prosesi yudisium. Baik, masih ada sedikit sisa waktu, Bu Wakil Dekan boleh menambahkan Bu Trisnia tentang apa yang diurai tadi. Bagaimana ini sebuah sinergitas ya, tidak hanya fasilitas yang lengkap, dosen yang memang berkompeten begitu, sehingga output betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Iya, terima kasih. Selain konsentrasi tadi, kami mendukung konsentrasi itu dalam berbagai macam pelatihan.
Sehingga mahasiswa itu lulus tidak hanya membawa ijazah sama transkrip istilahnya seperti itu, tapi dia mempunyai kompetensi. Ya, tentu. Yang keuangan kita arahkan ke perbankan, ke analisis gitu. Untuk pemasaran tentu saja di Uniska terutama Fakultas Ekonomi itu pemasaran dan kewirausahaannya itu yang ditonjolkan kan seperti itu. Kemudian untuk MSDM kita juga punya uji kompetensi di sini sehingga mahasiswa lulus itu tidak hanya berbekal pada ijazah, tapi dia mempunyai sertifikat kompetensi yang diakui oleh dunia kerja. Nah, itu yang paling penting. Bagaimana mahasiswa nanti ketika lulus dia bisa bersaing dengan lulusan dari universitas lain yang mungkin lebih baik. Karena kami membekali mahasiswa dengan berbagai macam pelatihan, bukan hanya untuk manajemen tapi juga untuk akuntansi. Ada banyak sekali mata kuliah yang bersertifikat, yang artinya mereka diakui bahwa mereka telah menguasai kompetensi tersebut sebagai bekal mereka untuk berjuang ketika mereka sudah terjun ke masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya seperti itu. Baik, luar biasa. Bincang santai kita akan dilanjutkan setelah jeda iklan. Namun demikian, kami berharap Anda tetap stay tune begitu, tetap bersama kami. Karena ulasan bagaimana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri hari ini sudah punya komitmen yang kuat untuk Anda semua. Karena itu tetaplah bersama kami, sesaat lagi kami akan kembali. Kota Kediri adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur yang sedari dulu dikenal sebagai kota dengan pendidikan, keanekaragaman budaya, dan kearifan lokalnya. Suasana di Kota Kediri terasa nyaman untuk mengenyam pendidikan, berproses, dan menempa diri, di mana setiap sudutnya selalu mengingatkan saya akan berjuang meraih mimpi-mimpi bersama kampus tercinta, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri. Berdiri sejak tahun 1988, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri kini telah menjadi salah satu kampus swasta pilihan terbaik di Kota Kediri, yang berlandaskan dengan nilai keislaman dan nasionalisme. Kampus Islam yang terbuka bagi siapa saja, tempat kita belajar tentang arti indahnya kebersamaan di tengah-tengah keragaman, tanpa melupakan arti penting ketaatan pada nilai-nilai keislaman. Menyelaraskan hati, pikiran, dan perbuatan telah menjadi kunci kesuksesan yang akan selalu kami ingat. Di sini kita belajar bahwa pendidikan yang baik tidak hanya sekedar mengedepankan aspek akademis, namun juga harus menyeimbangkan dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat. Sebagai insan bisnis dan ekonomi, di sini saya mulai mengenal bagaimana dunia perekonomian mulai berjalan. Sebagai kampus yang membekali mahasiswa dengan kompetensi tinggi di bidang bisnis dan ekonomi, serta didukung oleh infrastruktur yang baik mendorong kita untuk senantiasa mengukir prestasi yang kita lakukan berawal di kampus ini. Kampus ini mengenalkan kita akan luasnya bidang yang bisa digunakan untuk berkarya di masyarakat. Melalui program studi dan akreditasi dari berbagai lembaga, kampus ini adalah tempat kita mengeksplorasi ilmu pengetahuan seraya memperluas kawasan dan pengalaman. Kampus ini telah mengajarkan kepada kami bahwa belajar tidak hanya di ruang kelas semata, tetapi berpikir kreatif dengan berbagai inovasi berkelanjutan di bidang ilmu ekonomi, baik di luar maupun dalam jaringan. Semua tak terbatas ruang kelas, tak terbatas jarak dan ruang. Semua disediakan untuk mendukung kami untuk menjadi generasi yang aktif dan inovatif dengan keragaman pemikiran yang berbuah menjadi beragam apresiasi dan dalam mengatasi sebuah permasalahan.
Tidak hanya berfokus untuk menghasilkan insan yang profesional, tetapi juga menghasilkan sosok-sosok insan pengajar unggul yang secara berkelanjutan, guna membangun reputasi setara dengan pendidikan tinggi di Indonesia yang akan mendukung kita sebagai intelektual yang tidak hanya cerdas secara akal, tapi juga cerdas secara spiritual. Fakultas Ekonomi Uniska Kediri sebagai kampus swasta terbaik di kota Kediri dengan akar yang kuat dalam tradisi kebebasan akademik, menjadikanmu berani mengekspresikan diri untuk berkontribusi dari masalah yang dihadapi. Jadi hebat itu tidak hanya berwawasan luas, tapi juga harus memberikan makna. Inspirasi dapat datang dari mana saja dan kapan saja. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri merupakan kampus ideal mengasah ilmu dan mengembangkan diri dengan terus belajar. Belajar dari pengalaman dan belajar dari masa lalu. Kesempurnaan diri datang dari langkah kecil penuh percaya diri. Kami yakin di Fakultas Ekonomi Uniska Kediri, langkah kecil bisa menjadi lompatan yang besar. Fakultas Ekonomi Uniska Kediri hadir dengan kampus swasta Islami terbaik di kota ini. Masa depan ada di tanganmu. Sudah saatnya bersiap mewujudkan. Siapkah kamu? Karena Fakultas Ekonomi Uniska siap menunjukkan jalannya. Langsung dari Universitas Islam Kediri, pemirsa, kali ini live event kami adalah Yudisium Fakultas Ekonomi, di mana Prodi Manajemen dan juga Prodi Akuntansi baru saja secara virtual melakukan sebuah prosesi yang diikuti kurang lebih 264 mahasiswa. Luar biasa, acara lancar, dan hari ini kami lanjutkan dengan talkshow atau bincang santai bersama dengan Bu Dekan beserta para pejabatnya. Dan kali ini giliran ya Bu ya. Baik, kalau tadi ada Bu Wakil Dekan, Bu Trisnia, kali ini ada Kaprodi Manajemen yaitu Pak Erwin Syah Putra SEMM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sudah lebih lega ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik, terima Sebagian kasih. acara sudah terlaksana. Oh gitu, sebagian, karena masih ada nanti gongnya pada saat wisuda nggih. Betul. Baik, boleh sedikit menyampaikan bagaimana kesannya tadi. Ini kan berapa sih jumlah yang di Yudisium dari Prodi Manajemen? Baik, dari Prodi Manajemen tadi yang di Yudisium ada 176 mahasiswa. Ya, ada 176 mahasiswa. Alhamdulillah semuanya ikut menyemarakkan walaupun mengikuti secara daring. Ya, secara virtual, Secara luar virtual. biasa. Dan mereka antusias loh Pak Ya, tadi ya. alhamdulillah. Standby terus sampai sekarang. Ya, alhamdulillah Ya. mereka semangat. Itu bentuk bisa dibilang bentuk loyalitas mereka walaupun tidak bisa hadir secara langsung karena kondisi memang tidak memungkinkan untuk hadir semua di tempat yang berbahagia ini. Baik, sebelum saya lebih detail tentang bagaimana Prodi Manajemen, Bu Dekan, boleh sedikit mengulas juga nih, manajemen kan kalau secara ranking juga tinggi ya Bu ya untuk perolehan mahasiswa, bahkan yang masuk hari ini pun tadi sudah disampaikan. Bagaimana Ibu? Ya, jadi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri ini sampai detik ini masih prodi yang terfavorit ya. Jadi mahasiswanya terbanyak ya. Jadi hampir setiap periode penerimaan mahasiswa itu sekitar kurang lebih 1.500 mahasiswa itu separuh lebih itu memilih di manajemen. Mungkin masyarakat bercita-cita ini menjadi manajer mungkin. Pastinya begitu ya Bu. Pengen sukses jadi, semua. Ya. Akhirnya kami sempat semacam mencari tahu gitu ya. Jadi apa sih yang polling motivasi begitu ya, memotivasi masyarakat itu masuk di prodi manajemen, padahal prodi-prodi yang lain itu juga favorit juga jika dibandingkan dengan perguruan tinggi lain sekarasidenan itu kan juga termasuk favorit jika dilihat dari jumlah penerimaan mahasiswanya. Salah satunya yaitu tadi
sistem pembelajaran kami yang mengedepankan kualitas pembelajaran, terus kemudian didukung oleh infrastruktur yang modern, terus kemudian insya Allah dosen-dosen kami sangat humanis mungkin ya, jadi itu yang paling memotivasi penting mereka ya. ya. Jadi nyaman pastinya belajar. Iya, seperti itu. Mungkin nanti bisa ada perwakilan ini yang bisa menceritakan apa Boleh. sih Dan kita pengalamannya. sudah hadirkan perwakilan itu Iya, saat iya. ini. Kebetulan ini saya kurang bisa baca jelas, hanya Herlina saja. Boleh dikenalkan Ya. siapa ini? Saya Herlina Miaratni, perwakilan dari Fakultas Ekonomi Manajemen, konsentrasi MSDM. ESDM ya? MSDM, MSDM itu apa sih? Manajemen Sumber Daya Manusia. Oke. Asli Kediri? Ya, saya Kediri asli saja. Baik. Iya. Bagaimana rasanya kamu memiliki selempang hari ini? Artinya itu juga capaian prestasi. Apa yang kamu dapatkan? Saya di sini mendapatkan selain ilmu pengetahuan, saya di sini juga diajarkan bagaimana cara mengapresiasi orang dan juga bekerja. Kan ini ada program magang juga, Bu. Jadi selain kami diajarkan ilmu pengetahuan melalui dosen-dosen di Universitas Islam Kediri, khususnya di prodi manajemen, ini juga ada program magang yang mana Universitas Islam Kediri ini bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia, begitu. Oh, jadi lebih komplit Iya, ya, sinergitasnya seperti Iya, itu, Iya. Bu Dekan. Jadi memang artinya di semester tertentu itu mahasiswa kami rasa sudah cukup ya ilmunya, kemudian biar mereka itu bisa mengaplikasikan ilmunya sekaligus mendapatkan pengalaman gitu. Jadi kami Fakultas Ekonomi itu bekerja sama dengan beberapa perusahaan gitu ya untuk menyalurkan mahasiswa untuk magang. Jadi itu. Nah, ke depan ini kan kita dituntut untuk ini ya Mbak Yuni ya, untuk kampus merdeka itu ya yang Pak Menteri itu ya. Jadi kami juga mempersiapkan itu, artinya bagaimana sih nanti Fakultas Ekonomi Uniska itu bisa bersaing dalam Merdeka Belajar gitu ya. Jadi kita harus merombak total kurikulum kita sehingga menghasilkan mahasiswa yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita Merdeka Belajar itu sendiri gitu. Baik. Ya, kalau melihat dari Herlina tadi sepertinya sudah merepresentasikan bagaimana kesiapan output dari Uniska ini. Baik, saya ke Pak Kaprodi nih ya, Baik, Pak Erwin Syahputra, boleh dijelaskan detail apa saja konsentrasi yang ada di prodi manajemen ini, Bapak? Baik, konsentrasi yang ada di prodi manajemen itu ada 4 konsentrasi, keuangan, manajemen keuangan, kemudian pemasaran, kemudian yang ketiga MSDM mbaknya ini, Mbak Herlina, kemudian yang keempat adalah operasional. Oke, detail satu-satunya Pak mungkin sedikit bisa diterangkan pada kami sehingga kalaupun hari ini ada orang tua yang tengah menyimak, mereka berarti sudah tahu nih anak saya kayaknya harus masuk ke konsentrasi yang pas begitu. Konsentrasi itu diletakkan di semester 6, jadi penjurusan bahasanya Bu Dekan ya, penjurusan. MSDM seperti yang dijelaskan Mbak Mia tadi itu lebih kepada bagaimana mengelola sumber daya manusia. Jadi sebelum kita mengelola orang lain, kita sudah diajari untuk mengelola diri kita sendiri, kemudian untuk mampu mengelola orang lain. Kalau manajemen pemasaran itu khusus kepada ilmu bagaimana memasarkan produk barang maupun jasa. Kalau keuangan lebih kepada ya sektor keuangan seperti di bank, di sektor keuangan pokoknya bisa real bisa non real. Kemudian yang operasional itu lebih kepada proyek di lapangan ya, proyek di lapangan yang bisa terjun langsung di proyek-proyek entah itu seperti kontraktor atau proyek-proyek pekerja lapangan. Dan kebetulan di semua konsentrasi ini mahasiswa-mahasiswa kita itu banyak yang sudah masuk di dalamnya walaupun masih kuliah. Nah, Waduh, keren. Ya, sudah masuk lah. Ini salah satu tadi mbaknya ini di MSDM ini ada program magang ya, program magang, alhamdulillah diterima dan sudah diseleksi dan sekarang sedang menjalani magang. Kemudian saya tambahkan lagi,
Mahasiswa juga dibekali, khususnya MSDM Bu ya, yang namanya kita di Prodi Manajemen ada TUK, tempat uji kompetensi. Nah, sementara masih yang MSDM saja. Jadi tujuannya untuk menambah kompetensi mahasiswa ketika nanti mereka lulus. Oh Seperti begitu, itu. baik. Ini komitmen berjalan lain ya Ibu ya. Iya. Bagaimana Bu Dekan? Jadi kompetensi itu kan gini, saya percaya diri bahwa setiap mahasiswa itu yang lulusan kita itu memiliki kompetensi di bidangnya. Cuma kan kalau mereka harus keluar, harus kerja di suatu perusahaan itu biasanya sertifikat yang menjamin kompetensi dia. Nah itu kita seiring dengan programnya pemerintah ya, seiring dengan programnya pemerintah bahwa ke depan setiap aktivitas atau setiap keahlian itu harus tersertifikasi kan gitu ya. Itu program pemerintah. Jadi keahlian apapun harus tersertifikasi. Nah, makanya kita merintis ke sana. Pak Kaprodi, Pak Erwin, kalau melihat dari salah satu capaian prestasi tadi kan indikatornya ketika ada beberapa sertifikat yang dia dapatkan, itu secara otomatis atau memang harus ada beberapa fase yang dilewati oleh mahasiswa dari Prodi Manajemen ini? Ya, semuanya memang harus lewat tahapan-tahapan seleksi. Jadi tidak serta-merta langsung disertifikatkan, tapi ada tahapan-tahapan yang memang harus dilalui oleh mahasiswa sehingga dia bisa mendapatkan sertifikat itu. Seperti itu, Mbak. Baik, dan kalau saya bilang secara kuantitas ini banyak kan outputnya termasuk yang pemegang rekor terbanyak begitu. Artinya kan harus ada sebuah pertanggungjawaban dari Prodi Manajemen sendiri agar ini output Uniska sehingga ketika bekerja di satu tempat dia secara kualitas sudah bisa bersaing dengan yang lain. Nah, upaya untuk ke sana Pak, bagaimana? Betul. Jadi selama pembelajaran di Prodi Manajemen ini kita selalu berusaha lewat dosen wali untuk membimbing mahasiswa-mahasiswanya dan mengarahkan kepada hal-hal yang memang tujuannya untuk masa depan. Jadi pengawasan dari kami ke dosen wali, nanti dosen wali ke mahasiswa. Dan pengawasan itu terus. Makanya kenapa manajemen menjadi salah satu favorit, karena dosen-dosennya alhamdulillah lebih humble ke mahasiswa, lebih terbuka, sehingga kadang masalah-masalah kecil yang ada di mahasiswa pun disampaikan ke kami dan kami memberikan penyelesaiannya seperti apa, seperti itu. Jadi detail ya? Detail, iya sampai detail. Jadi kami hanya mengawasi, kemudian dosen wali terus meneruskan, kemudian semua hal-hal masalah kampus, masalah perkuliahan, bahkan masalah keluarga, itu kita buka konsultasi seperti itu. Nah kalau kita hari ini kan pandemi seperti ini, nah kemudian sistem pembelajaran juga sedikit berkurang, padahal kalau manajemen mau bilang praktek sama teori pasti lebih banyak prakteknya. Betul. Kan Bapak, bagaimana itu? Jadi semuanya kita melihat kondisi, ketika bisa dilaksanakan secara daring dan bisa maksimal. Kalau kita berbicara maksimal kemungkinan tidak bisa 100% ya, tapi kita berusaha menjadi yang lebih baik. Ketika bisa dilaksanakan secara daring. Kalau tidak bisa terpaksa, kita secara luring lah. Luring itu tetap melihat kondisi sesuai prokes ya, prokes sesuai pandemi dan sebagainya seperti itu. Tetap kita kita upayakan sebaik mungkin dengan kondisi-kondisi yang ada. Ya, kalau begitu inovasi betul-betul dikembangkan di sini. Saya coba ke Herlina sebentar. Selama pandemi ini kan pastinya di semester akhir ini kamu merasakan benar beda dengan sebelumnya. Mungkin ini prestasinya apa sih untuk Herlina? Konsentrasi MSDM dengan capaian IPK tertinggi, gitu, mewakili MSDM. Luar biasa, selamat ya. Nah, yang kamu rasakan ketika kuliah di Uniska seperti apa dan bagaimana? Yang saya rasakan ketika kuliah di Uniska, yang pertama saya mendapatkan ilmu pengetahuan dari ibu dosen, bapak dosen. Selain itu juga diajarkan, selain ilmu pengetahuan juga diajarkan praktek. Bagaimana sisbank, pelajaran perbankan seperti itu, lalu ada kewirausahaan. Bagaimana cara mengolah data, SPSS, dan bagaimana cara kita
ketika kita akan terjun ke dunia kerja, apa yang harus kita persiapkan. Siap bener ya hari Iya. ini, karena sudah bekerja dia, padahal belum selesai kuliahnya. Ya selamat. Dan kalau belajar selama pandemi, kamu mengalami kan masa-masa virtual, Iya. begitu, online gitu. Iya. Seperti apa rasanya? Hampir sama dengan luring sebenarnya, hanya saja dengan media yang berbeda. Menurut saya dosen di Uniska, terutama Bapak Ibu dosen juga memberikan ilmu itu secara supaya mahasiswanya lebih mengerti. Apabila jika tidak diketahui teori, beliau memberikan praktek. Prakteknya bisa lewat share video atau lewat YouTube atau bahkan dikirim melalui grup di WA. Cukup itu. dimengerti ya Cukup, dengan share alhamdulillah. video. Oh luar biasa mahasiswa Anda, Pak. Kalau mengulas lebih dalam lagi tentang bagaimana manajemen hari ini punya peran untuk bisa mengembangkan Universitas Islam Kadiri. Kira-kira ada PR lagi nggak sih Pak untuk bisa membuat ini magnet di sini. Ekonomi kan terbanyak secara kuantitas, tapi ini pertanggungjawaban kami secara kualitas begitu, Pak. Jadi dengan kuantitas yang bisa dibilang 50% ya dari seluruh mahasiswa yang ada, pengawasan terhadap Bapak Ibu dosen tetap kami laksanakan. Kita awasi laporan seminggu sekali dengan melibatkan ketua tingkat, sehingga dengan harapan itu kami berharap pembelajaran bisa berjalan dengan baik, dengan lancar dan sesuai dengan kondisi. Jadi tidak asal-asalan. Alhamdulillah dari kampus juga sudah menyediakan Bu ya yang namanya LMS yang ke depan untuk ke depan ini nanti. Seperti apa itu? LMS itu Learning Management System. Jadi pembelajaran terfokus sudah terintegrasi antara dosen dan mahasiswa. Jadi semua materi dari dosen bisa langsung diunduh lewat sistem yang terintegrasi tersebut. Ya. Oke, Bu Dekan menambah. Ya, jadi LMS itu sebenarnya salah satu model pembelajaran yang disyaratkan itu dari dikti ya, dari dikti. Cuman kalau di daerah seperti ini kita harus terus mengkombinasikan karena ya kadang kan mayoritas mahasiswa kami itu juga ada yang di desa-desa gitu. Kalau mereka belajar dari rumah kan mungkin kadang sinyalnya yang kurang kuat atau bagaimana, itu kan kendala juga. Itu akhirnya para dosen itu mengkombinasikan LMS tetap karena itu syarat utama. Mereka mengkombinasikan dengan media yang lain. Jadi para dosen itu alhamdulillah mereka itu semakin kreatif karena dituntut bagaimana caranya agar mahasiswa saya itu paham gitu. Tanpa harus bertatap muka, sehingga tadi dijelaskan oleh Bu Wadek tadi ada yang bikin tutorial video pembelajaran sehingga mereka bisa memutar berulang-ulang. Seperti itu. Oke, baik. Iya, termasuk yang satu lagi yang ingin saya sampaikan, saya tambahkan terkait dengan tanggung jawab moral kita kepada masyarakat ya, kepada masyarakat atas kepercayaannya kepada Fakultas Ekonomi Uniska, terutama manajemen, sampai lulusan yang hari ini itu insya Allah kami sudah membekali selain tadi dikatakan ijazah itu yang utama, itu ada istilahnya itu kompetensi pendamping ijazah. Jadi kompetensi pendamping ijazah itu berupa sertifikat. Di mana sertifikat itu seperti yang dikatakan oleh Pak Kaprodi tadi, itu untuk mendapatkannya ada prosesnya dan tidak asal kuliah masuk dapat enggak. Jadi ada tesnya memang. Dan yang berhasil melewati standar itu mereka yang dapat sertifikat ya itu. Seperti itu. Baik. Nah, sertifikat itu ke depan mengikuti berdasarkan program Merdeka Belajar ini akan semakin banyak lagi yang tersertifikasi gitu. Oke, ya. Baik. Kita doakan bersama. Di kesempatan terakhir mungkin ada harapan atau pesan Pak Kaprodi. Silakan. Pesan untuk seluruh mahasiswaku yang lulus dikukuhkan hari ini, apapun yang kalian dapat gunakanlah dengan sebaik-baiknya di luar, berproseslah, jangan langsung menuju ke hasil tapi
berproses, karena dengan proses yang sungguh-sungguh dan kerja keras yang sungguh-sungguh itu akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Sehingga kedepannya seluruh peserta yudisium yang dikukuhkan pada hari ini bisa mengerti apa artinya sebuah perjalanan, apa artinya sebuah proses, sehingga yang didapatkan bisa memuaskan kita dan bermanfaat untuk diri, keluarga maupun bangsa. Amin, baik. Yang manajemen mana ya suaranya? Saya yakin mereka sudah, terima kasih deh Pak Kaprodi yang luar biasa, Pak Erwin Syahputra, dan untuk Herlina, selamat dan sukses untuk kamu. Semoga tambah semangat setelah ini sudah ada ijazah di tangan ya. Baik, kita akan jeda iklan dulu dan kita akan teruskan dengan Prodi Akuntansi. Bagaimana Uniska hari ini terus berkiprah lewat Fakultas Ekonomi. Tetaplah bersama kami. Buktikan potensi dirimu bersama program studi manajemen Uniska Kediri. Dengan pilihan konsentrasi favorit. Prospek peluang kerja yang menjanjikan. Hai para manajer milenial, mari meraih masa depan gemilang bersama kami dan daftarkan diri kalian. Buktikan potensi dirimu bersama program studi akuntansi Uniska Kediri. Dengan pilihan konsentrasi favorit. Dengan prospek peluang kerja yang menjanjikan. Hai para manajer milenial, mari meraih masa depan gemilang bersama kami dan daftarkan diri kalian. Buktikan potensi dirimu bersama program studi manajemen Uniska Kediri. Dengan pilihan konsentrasi favorit. Prospek peluang kerja yang menjanjikan. Hai para manajer milenial, mari meraih masa depan gemilang bersama kami dan daftarkan diri kalian. Buktikan potensi dirimu bersama program studi akuntansi Uniska Kediri. Dengan pilihan konsentrasi favorit. Dengan prospek peluang kerja yang menjanjikan. Hai para manajer milenial, mari meraih masa depan gemilang bersama kami dan daftarkan diri kalian. Buktikan potensi dirimu bersama program studi manajemen Uniska Kediri. Dengan pilihan konsentrasi favorit. Prospek peluang kerja yang menjanjikan. Hai para manajer milenial, mari meraih masa depan gemilang bersama kami dan daftarkan diri kalian. Buktikan potensi dirimu bersama program studi akuntansi Uniska Kediri. Dengan pilihan konsentrasi favorit. Dengan prospek peluang kerja yang menjanjikan. Hai para manajer milenial, mari meraih masa depan gemilang bersama kami dan daftarkan diri kalian. Terima kasih untuk yang masih setia bersama kami ya. Hari ini Universitas Islam Kediri terutama Fakultas Ekonomi boleh bangga karena output yang memang harus menyelesaikan masa belajarnya, perkuliahannya sudah tuntas
dan tinggal menunggu momentum wisuda saja. Dan karena itulah kami hadir lewat sebuah bincang santai, dan di kesempatan segmen yang terakhir ini saya bersama dengan Prodi Akuntansi. Masih tetap dengan Bu Dekan Dr. Sri Luai SEM SA. Terima kasih Bunda. Baik, saya langsung saja ke Pak Muhammad Alfani Am SMM. Beliau adalah Kaprodi Akuntansi. Kabar baik, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak Yuni. Baik, sepanjang acara tadi tentunya ada rasa haru juga ya. Berapa total mahasiswa yang hari ini di Yudisium? Total dari akuntansi ada 88. Baik, ini lumayan banyak juga peminatnya Pak ya. Iya. Konsentrasi di akuntansi apa sih Bapak? Di akuntansi itu ada 4 konsentrasi Mbak Yuni. Jadi yang pertama ada perpajakan, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan juga auditing. Seperti apa terapan masing-masing konsentrasi ini Bapak? Jadi dari semester 6 itu mereka sudah melakukan penjurusan, mana yang berminat masuk di keuangan, mana yang di manajemen, mana yang di pajak, mana yang di audit. Dan itu sesuai dengan keinginan dari mahasiswa sendiri dan juga bimbingan dari dosen walinya. Karena dosen wali tahu, oh kamu itu cocoknya di sini, kamu cocoknya di sini, seperti itu. Jadi sebelumnya ada konseling khusus begitu ya? Betul, seperti mana nih itu. minat terbaik? Nah, untuk yang di samping beliau Kaprodi Bapak Muhammad Alfani Am juga sudah ada satu mahasiswi maksud saya yang tadi dalam prosesi mendapatkan penghargaan juga sebagai mahasiswi berprestasi ya. Boleh kenalkan dulu siapa nih namanya dan dari mana? Baik, boleh pinjam mic Bapak. Baik. Perkenalkan, nama saya Kiki Indarkriani Monika Putri. Saya dari Prodi Akuntansi, konsentrasi akuntansi manajemen. Asalnya dari Ngantiluih, Kediri. Oh, deket saja ya. Tinggal naik motor sampai kampus ya. Bagaimana sensasinya kuliah di sini? Alhamdulillah cukup senang karena tidak hanya dibekali dengan ilmu pengetahuan saja, tapi kita juga dibekali dengan sertifikat kompetensi seperti sekolah pasar modal, ada privat pajak juga, lalu ada sertifikat kompetensi kewirausahaan dan juga Sisbang. Artinya apa dengan memiliki sertifikat kompetensi itu? Apakah di sisi lain skill kamu juga terasah sehingga lebih siap untuk berkompetisi di luar sana? Ya, dengan memiliki sertifikat tersebut kan kita tentunya kan dibekali dengan ilmu juga, nanti kan misalnya kalau sudah lulus mau jadi wirausaha atau mau menjadi pekerja, jadi kita punya bekal. Baik. Punya skill. Kalau Kiki pengen jadi apa? Atau jangan-jangan ini udah kerja ya? Belum, kemarin sempat magang juga di Bank Syariah Indonesia. Jadi bekalnya udah ada ya, tinggal terjun aja. Terima kasih. Nah ini satu bukti juga, saya geser sebentar ke Bu Dekan untuk mengomentari sedikit tentang hari ini peran dari Prodi Akuntansi yang ternyata juga luar biasa. Tadi ada bekal sertifikat macam-macam begitu. Bagaimana Ibu, menurut Ibu? Iya. Hampir sama sih sebenarnya Prodi Akuntansi dengan Prodi Manajemen itu kami membekali kompetensi mereka dengan kompetensi yang bersertifikat gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh tadi Mbak Kiki gitu ya, juga disampaikan oleh Kaprodi Akuntansi. Di akuntansi itu ada 4 konsentrasi. Pengkonsentrasiannya itu mulai semester menengah akhir gitu ya, semester 6. Jadi siapa yang nanti fokus dan pengen tertarik di pajak, berarti masuk di konsentrasi pajak, harapannya nanti lulus selain bisa berwirausaha, dia juga bisa mengembangkan keilmuannya di bidang perpajakan gitu. Kalau yang auditing berarti bisa mengaudit. Kalau yang keuangan ya di
di Departemen Keuangan di suatu perusahaan gitu. Tapi semuanya itu kami bekalkan kepada mereka, tujuannya adalah mereka agar ini loh kami gitu ya. Ini loh kami, meskipun kami itu nanti dididik untuk bisa berwirausaha, kami juga siap masuk di berbagai konsentrasi tadi gitu. Karena sudah komplit tadi ya Bu ya, kompetensi yang dimiliki. Baik, Pak Kaprodi, Pak Muhammad Alfani M, kalau kita bicara tentang bagaimana hari ini sistem perkuliahan kan masih online ya. Nah sementara kalau prodi akuntansi sendiri kan lebih banyak praktek juga ya dibandingkan teori. Bagaimana formulasinya Bapak? Oke, jadi kita tetap untuk saat ini memang semuanya serba daring Bu Yudi, jadi kita ada aplikasi lewat praktek, jadi ada prakteknya juga. Contoh Mbak Kiki ini magang di BSI, jadi ketika sudah menempuh teorinya Sisbank, Mbak Kiki ini bisa praktek di Bank Syariah Indonesia. Jadi seperti itu, semuanya ada prakteknya. Audit pun juga ada prakteknya. Apalagi sekarang dengan adanya Kampus Merdeka ini Mbak Yuni. Jadi Kampus Merdeka ini mereka yang semester 3 pun monggo silahkan magang di perusahaan-perusahaan yang sudah kerjasama ataupun yang sudah, kita kan ada PTN perguruan tinggi NU seperti itu. Jadi ada beberapa yang sudah di list, silahkan masuk magang di perguruan tinggi NU seperti itu. Jadi tidak terpengaruh ya Bapak ya, kita hari ini mau online sekalipun praktek tetap diutamakan ya. Iya betul seperti itu. Baik luar biasa. Kalau kita bicara untuk hari ini mapping bagi mereka yang mahasiswa baru untuk melakukan masa adaptasi, terutama di prodi akuntansi, harus seperti apa nih Bapak? Jadi yang mahasiswa baru, calon ini sambil kita menarik calon mahasiswa ini Mbak Yuni. Jadi jangan takut untuk masuk di akuntansi, karena sekali lagi akuntansi itu tidak hanya melulu menghitung, tetapi justru asiknya itu karena adanya Kampus Merdeka itu mereka bisa magang di kampus yang lain, di perusahaan yang lain. Ini adik-adiknya Mbak Kiki ini ada yang di Petrokimia Gresik seperti itu, ada yang di UNER, jadi seperti itu, banyak sekali. Oh jadi sudah banyak contoh ya, ya. Tidak perlu khawatir. Betul. Kalaupun ini bergading, karena setahu saya memang kalau akuntansi kan melulu berhitung ya Bapak ya. Betul, salah itu. saya ya. Itu yang salah. Bagaimana Bu Dekan? Jadi masyarakat terutama yang mungkin yang calon-calon mahasiswa itu kan akuntansi itu berhitung serius ya. Itu tidak lagi untuk Kampus Merdeka ya. Jadi di kurikulum Merdeka Belajar ini meskipun dia masuk program akuntansi gitu ya, tapi dia bisa kuliah di manajemen, dia bisa kuliah di pertanian. Itu nanti ada kesempatan untuk sekitar 3 semester atau 2 semester dia menempuh kuliahnya di luar prodi gitu. Dan itu pun juga diakui ya? Iya, memang itu program pemerintah harus seperti itu. Baik. Jadi tidak hanya melulu di konsentrasinya itu, tapi mereka bisa mencari ilmu di hukum, dipastikan tidak bosan begitu. Baik, ucapan terima kasih mungkin Kiki juga ya untuk Civitas hari ini luar biasa loh, sudah bisa yudisium begitu, tinggal selangkah lagi kamu akan benar-benar bisa menyandang predikat sebagai sarjana dan tentunya termotivasi ketika ternyata Uniska juga secara kualitas luar biasa. Silakan. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen dan juga Ibu Dekan, Bapak Kaprodi yang sudah membimbing dan juga mengarahkan sehingga saya bisa melaksanakan ujian dan segala kegiatan kuliah dengan lancar. Baik ya, aduh jadi terharu kita ya, tidak terasa begitu. Di penghujung kesempatan ini tentu juga Pak Kaprodi ingin menyampaikan ulasan dan himbauan terutama, karena ini kan masih tebar jaring ya istilahnya ya. Berharap bahwa antusias dari calon mahasiswa yang ingin bergabung juga pastinya disiapkan secara kualitas nanti oleh prodi akuntansi. Silakan Bapak.
Terima kasih Mbak Yuni. Jadi yang pertama saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada teman-teman dari Prodi Akuntansi yang sudah di yudisium. Jadi jangan takut untuk berkarya sesuai dengan tema tadi, mengukir prestasi di era new normal. Terus jangan takut berkarya. Yang kedua, kepada calon mahasiswa baru yang ingin masuk akuntansi, monggo dibuka kesempatan seluas-luasnya, kita nanti bisa mengaplikasikan ilmu kita baik secara daring ataupun luring. Dan juga perlu diketahui di akuntansi ataupun di manajemen ada kelas reguler, ada kelas yang non reguler, kelas malam, kelas orang-orang yang bekerja. Seperti Mbak Kiki ini dulu kelas malam ya Mbak Kiki ya? Iya Pak. Nah ini kelas malam, jadi masuknya memang khusus malam hari karena dari pagi sampai sore bekerja. Nah, jadi menuntut ilmu itu tidak hanya waktu pagi saja. Bagi orang yang sudah bekerja, kalau ingin menuntut ilmu yang lebih tinggi, monggo silahkan. Untuk akuntansi silahkan masuk di akuntansi. Mungkin seperti itu Mbak Yuni. Baik, selamat dan sukses ya untuk Prodi Akuntansi. Di penghujung acara, Bu Dekan, bagaimana closing statement yang juga ini akan melengkapi ya keingintahuan masyarakat jika ingin bergabung pada Fakultas Ekonomi harus seperti apa, bagaimana, dan apa komitmen yang bisa nantinya mereka minta di akhir ya. Seperti ini kan juga orang tua saya yakin pasti haru biru luar biasa. Bagaimana Ibu? Ya, jadi untuk Fakultas Ekonomi Uniska itu pertama saya ucapkan terima kasih dulu ya. Jadi sampai detik ini itu sudah hampir ratusan lebih yang masuk di Fakultas Ekonomi Uniska, baik di manajemen maupun masih di tetap akuntansi. favorit ya. Ini gelombang 3 Mbak Yuni, jadi ini sudah masuk gelombang 3, masih dibuka insya Allah sampai bulan September ya. Insya Allah sampai bulan September. Masih lama ya. Saya bulan ucapkan depan. Terima kasih yang sudah bergabung dan saudara sekalian sudah tepat, sudah tepat memilih di Fakultas Ekonomi Uniska. Dan saya mengajak untuk yang lain, masyarakat yang lain yang belum sempat bergabung, belum tahu banyak tentang Uniska, silakan diulas. Kami sudah punya IG, kami sudah punya website, itu bisa dilihat ya, bisa dilihat dari rumah untuk bagaimana sih untuk mencari tahu lebih banyak bagaimana Fakultas Ekonomi Uniska. Dan insya Allah komitmen kami semua, Bapak Ibu wali murid nanti, kami akan menjalankan amanah Bapak Ibu dalam mendidik anak-anak putra-putri Bapak Ibu yang dititipkan di Fakultas Ekonomi Uniska. Insya Allah itu amanah itu akan kami laksanakan dengan baik. Itu. Jadi masih ada waktu, masih ada kesempatan. Mungkin ini juga kesempatan yang terbaik juga untuk bisa belajar. Kalaupun untuk mereka yang hari ini tinggal di Kediri, kenapa harus jauh-jauh ya Bu ya? Yang dekat saja ada yang terbaik begitu. Iya. Ya, motivasi lebih Bu, terutama para orang tua. Ini kan pandemi juga kita harap-harapnya cemas juga ya. Bagaimana untuk bisa menghimbau mereka tetap pada komitmen memberikan yang terbaik bagi putra-putri untuk belajar. Ya, jadi ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua siswa SMA ya, siswa SMA yang menginginkan putra-putrinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena di sini kami ada beberapa beasiswa, jadi ada beberapa pilihan beasiswa. Untuk KIP, itu beasiswa KIP itu kami juga masih punya kuota yang cukup besar, jadi mohon ini dimanfaatkan. Artinya untuk beasiswa itu, mahasiswa itu full tidak mengeluarkan biaya apapun dan ada tunjangan bulanan Mbak Yuni kalau untuk yang KIP. Jadi ada jenis biaya itu, terus ada juga jenis biaya yang dari dari pemerintah yang per semester itu ya Pak ya. Jadi biaya ya, jadi biayanya itu tidak hanya KIP tapi banyak. Untuk itu para orang tua
wali murid silakan bisa datang langsung ke Fakultas Ekonomi. Di sini kami punya sekretariat pendaftaran karena memang waktunya masih ada gitu ya. Nanti kalau waktunya sudah tutup eman-eman gitu ya. Bisa juga melalui link ya, melalui link atau melalui website Fakultas Ekonomi Uniska, atau dosen Fakultas Ekonomi Uniska itu banyak, atau dosen Uniska itu banyak, sehingga bisa tanya kalau seandainya membutuhkan informasi yang lebih detail gitu tentang Universitas Islam Kediri, seperti itu ya. Baik, dan tentunya dengan tagline excellent in quality itu akan jadi pegangan kita. Berharap bahwa putra-putri kita, bagi para orang tua khususnya ya, yang ingin belajar lebih baik di sini di Uniska. Saya terima kasih untuk Fakultas Ekonomi hari ini sukses melakukan yudisium untuk prodi manajemen dan juga akuntansi dengan satu tema berbekal IPTEK dan IMTAK Sarjana Fakultas Ekonomi Uniska mengukir prestasi di era new normal. Selamat dan sukses sekali lagi Ibu, sehat selalu Bapak, dan juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang hari ini sudah melakukan prosesi yudisium. Saya akhiri sampai di sini program Talkshow mengiringi pelaksanaan dari secara virtual yudisium Fakultas Ekonomi. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di lain waktu, dan jangan lupa bahwa tayangan ini selain bisa disimak di kanal lokal televisi, kami juga hadir lewat streaming YouTube di channel 23 Doho TV. Saya undur diri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.